Dan pada kesempatan ini kita berdoa bersama, semoga Allah melimpahkan rahmat dan petunjuknya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan bersama-sama mengawal kegiatan yang mulia ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan dan melahirkan guru-guru PAUD yang luar biasa yang dapat membawa kemajuan dan perbaikan di bidang pendidikan PAUD sehingga anak-anak ini menjadi cerdas dan luar biasa. Berikutnya Kak Seto nanti mohon pencerahannya karena ini banyak bunda-bunda PAUD, mungkin nanti kita juga banyak sharing, banyak bertanya, sehingga pengalaman Kak Seto yang luar biasa selama ini bisa dibagikan kepada teman-teman semua di sini. Terima kasih sekali lagi Kak Seto sudah mau mengamini pertemuan ini. Saya nggak nyangka, padahal saya pernah 2 tahun yang lalu ini japri Kak Seto. Kak Seto bisa lihat tuh di riwayatnya, tapi tidak pernah sempat terhubung dengan baik, dan alhamdulillah mungkin ini jawabannya. Kita tunggu 2 tahun sekarang ini baru bisa bertemu. Terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada teman-teman. Semoga nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, dan nanti saya sudah meminta kepada Pak Dirjen PAUD untuk nanti membuka kegiatan ini setelah beliau sedikit berbagi tentang kebijakan-kebijakan yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu aja Mbak Yasinta, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan dan mudah-mudahan badai ini segera berlalu. Terima kasih. Amin. Terima kasih teman-teman pengembang teknologi pembelajaran. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat, dan terima kasih kepada semua peserta BIMTEK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erma untuk pencerahannya hari ini. Kemudian, nah ini juga yang kita tunggu. Hadir di hadapan kita sekarang, dari tadi sudah di Zoom, itu ada Kak Seto. Kak Seto, tanpa panjang-panjang lagi ya, kita sudah ingin dengarkan Kak Seto. Baik, Bapak Ibu Guru, inilah Kak Seto dengan guru PAUD yang kreatif dan inovatif. Dipersilahkan Kak Seto. Iya, baik. Baik, terima kasih Ibu Yasinta, Ibu Erma, dan semua Ibu dan Bapak sekalian. Sebelumnya saya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serta salam sejahtera bagi kita semua, khususnya pada para Ibu, Guru, dan Bapak Guru PAUD. Karena saya kira bukan hanya Ibu saja untuk jadi Guru PAUD, banyak juga Bapak yang menjadi Guru PAUD. Ya. Kami juga memberikan apresiasi kepada para Bapak yang mau terjun menekuni pendidikan pada anak usia dini ini. Kebetulan memang saya baru saja merayakan 50 tahun saya menjadi guru PAUD. Tepatnya saya tanggal 4 April tahun 1970, saya diterima menjadi guru PAUD-nya Pak Kasur dan Ibu Kasur. Jadi saya kemudian selama 5 tahun mengikuti beliau, setelah itu saya diminta untuk coba kamu mendirikan sendiri PAUD-nya. Akhirnya saya juga membuat PAUD, kemudian juga TK, dan seterusnya. Begitu. Jadi awalnya memang saya mulai dunia anak-anak sebagai guru PAUD, dan memang sangat membanggakan, sangat membahagiakan sebagai guru PAUD itu. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi guru PAUD yang sejati, yang profesional, yang kreatif, inovatif, dan sebagainya. Maka saya hanya ingin menyampaikan pengalaman saya saja. Jadi tidak terlalu banyak berdasarkan teori-teori, mungkin beberapa ya sedikit nyangkut teori-teori psikologi perkembangan dan sebagainya. Tapi intinya ini dasarnya adalah dari pengalaman pribadi saya selama 50 tahun menjadi guru PAUD. Modal utama sebagai guru PAUD yang pertama adalah senyum. Jadi harus pandai atau bisa tersenyum. Jadi guru PAUD kalau cemberut, kalau melotot terus dan sebagainya, mungkin anak tidak dekat. Jadi dengan senyum, ternyata itu senjata paling ampuh untuk bisa menjadikan anak-anak ini sahabat-sahabat kita. Lalu yang kedua adalah rendah hati. Artinya rendah hati kita mau belajar. Kita terus belajar. Sampai saat ini pun saya terus belajar dari para guru PAUD yang muda-muda, yang lebih kreatif, yang lebih inovatif,
inovatif dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah percaya diri. Kita memang harus pede. Saya mula-mula juga agak minder waktu itu menghadapi anak-anak yang mungkin banyak bertanya, mungkin istilahnya aktif dan sebagainya. Tetapi oleh guru saya waktu itu Pak Kasur dan Ibu Kasur, saya diberikan suatu motivasi harus pede. Ya, tadi dengan kekuatan senyum dan terus belajar kamu bisa. Nah, kemudian yang keempat adalah tadi ternyata kita juga perlu kreatif dan inovatif. Jadi kita tidak hanya berdasarkan apa yang sudah kita peroleh, kita juga harus terus mencipta gaya baru atau ide baru, bagaimana pendekatan, mungkin dongengnya yang baru, gambar-gambar yang baru, atau apa lagu-lagu yang baru dan sebagainya. Sehingga saya pun akhirnya belajar mencipta lagu dari Pak Kasur dan Ibu Kasur untuk bisa menyampaikan berbagai hal-hal yang memang sudah baru sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kemudian yang kelima tentu adalah komunikatif. Jadi kita juga harus pandai berkomunikasi. Jadi bisa menyamakan apa ya iramanya begitu sehingga anak juga sangat akrab dan dekat ya. Sehingga komunikatif ini juga menempatkan kita sebagai sahabat anak, bukan sebagai bosnya yang main perintah saja, tapi juga sahabat yang juga bisa memahami empati terhadap perasaan-perasaan anak dan sebagainya. Nah, itu tadi sebagai apa? Pegangan utama sebagai guru PAUD untuk bisa lebih dekat dengan para murid-murid kita. Ini mungkin saya berikan gambaran dulu kalau ini keadaan normal. Jadi belum dalam keadaan virus corona ini ya, sehingga kita memang tidak bisa dekat dengan anak-anak. Tapi kalau kita nanti sehari-hari kembali bertemu dengan para murid-murid, tentu dengan kekuatan senyuman, kekuatan cinta yang luar biasa kepada mereka, dan kemudian tampil untuk bisa menarik. Karena anak-anak memang senang sesuatu yang menarik. Dan memang apa ya istilahnya belajar yang efektif adalah belajar yang menyenangkan, yang menggembirakan dan sebagainya. Mengenai masalah bagaimana bisa dekat dengan murid-murid dan sebagainya, atau bagaimana suatu proses pembelajaran bisa efektif, ada suatu cerita yang mengatakan untuk menjadi pendidik yang sukses, belajarlah kepada para ibu pada waktu mengajarkan bahasa ibunya. Itu artinya bagaimana? Ya, ini ada suatu mungkin joke. Saya kagum waktu saya ke Tokyo melihat anak di Jepang umur 3 tahun, 4 tahun pintar bahasa Jepang. Waktu saya ke London, Inggris, anak 3 tahun, 4 tahun pintar bahasa Inggris. Waktu saya pulang kampung ke Jawa, pintar bahasa Jawa. Tapi di Jakarta, pintar bahasa Jakarta atau bahasa Indonesia, bahasa Betawi dan sebagainya. Ya karena apa? Karena mendengar kata-kata Ohayo gozaimasu di Tokyo, good morning di Inggris, sugeng enjing di Jawa, kemudian selamat pagi di Jakarta, ada beberapa tempat yang lain, itu karena penuh kasih sayang, penuh keceriaan, kegembiraan. Kan tidak ada para ibu mengajar bahasa ibunya dengan dibentak, tapi dengan senyuman, pelukan, belayan, dan sebagainya. Ya, ini sama juga nanti mengajar anak-anak menyanyi, mengajar anak-anak menggambar, menari, permainan dan sebagainya, itu juga harus dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Dan kunci utama adalah di tangan kita, para guru PAUD yang luar biasa dan hebat ini. Jadi tampil menarik, atau istilahnya kita tampil sebagai artis serba bisa, gitu. Atau tokoh serba bisa. Artinya kalau harus menyanyi, ya kita harus menjadi penyanyi yang betul dengan nada-nada yang tepat. Jangan sampai kita mengajarkan lagu bintang kecil misalnya, tapi nadanya campur aduk. Bintang kecil di langit yang biru. Nah, anak juga sakit kupingnya. Tapi dengan nada yang tepat, sol mi re do si la sol. Oh, bintang kecil di langit yang biru dan sebagainya. Jadi ya nyanyi yang betul istilahnya sebagai penyanyi. Kalau kita harus mendongeng,
itu juga mendongeng dengan nada-nada yang indah dan tepat dan menarik. Jangan datar saja. Misalnya mendongeng si kancil. Kita datar. Pada suatu hari ada si kancil pergi ke pasar mencuri ketimun, ditangkap polisi, selesai. Nah, tentu tidak menarik kan, tapi dengan ada yang waktu itu ada si kancil jalan-jalan, ngek ngok, wow, dia sudah sampai ke pasar misalnya. Atau juga dengan boneka. Wah, ini ada boneka. Nah, ada boneka apa ini? Toing. Waduh, ini boneka namanya siapa ini? Coba. Kamu siapa namanya, sayang? Saya. Siapa namanya? Saya. Siapa? Saya. Kaget. Jangan jangan bentak-bentak dong. Iya, namanya siapa? Namanya Loli. Oh, namanya Loli. Nah, tuh anak-anak, ini boneka ini namanya Loli, burung enggang ya. Loli bisa nyanyi ya? Iya dong. Iya katanya, dan seterusnya. Jadi dengan cara yang menarik, kita profesional, akhirnya anak-anak juga senang. Dan pada saatnya mungkin anak-anak juga ganti. Nah, sekarang kamu siapa? Misalnya, Dewi sekarang pegang boneka, bisa nggak juga dongeng untuk teman-teman misalnya. Jadi anak juga diberi kesempatan sehingga terjalin suatu nuansa persahabatan yang menarik. Kadang-kadang juga kita sebagai misalnya sebagai atlet ya kita harus lincah. Sebagai guru memang kita juga harus sehat. Nah, khusus mengenai sehat ini saya mencoba menemukan resepnya supaya saya tetap sehat ya. Dalam usia yang 69 tahun ini mencoba untuk tetap fit, tetap gembira karena anak-anak juga butuh tampilan-tampilan yang tidak tidak lelah, menunjukkan kelelahan atau kurang semangat dan sebagainya. Jadi mungkin resep saya adalah selalu gembira. Tapi gembira ini adalah singkatan-singkatan. Huruf pertama dari gembira adalah G. Nah, G ini adalah gerak. Kita jangan mager. Sebagai guru PAUD khususnya, di mana anak-anak aktif, kita juga mencoba aktif. Salah satu resep sederhana ya olahraga yang teratur misalnya. Saya mohon izin kalau memberikan gaya, misalnya dengan melompat-lompat saja, melompat 10 kali atau apa. Nah, atau jongkok berdiri, dan sebagainya. Jadi dengan bergerak, kita mencoba untuk aktif juga. Kepada anak-anak juga, mengajarkan gerakan-gerakan. Misalnya, kita ambil lagunya Pak Kasur misalnya. Tepuk tangan dahulu, plok, plok, plok. Ini derapkan kakimu, prok, prok, prok. Berputar bernyanyi di lingkaran, kembali ke tempat semula, prok, prok, prok. Maaf, saya agak lupa lagunya, tapi intinya adalah supaya kita ada gerakan-gerakan juga di depan anak-anak, menunjukkan kita energik juga. Tadi G. E adalah emosi cerdas. Jadi jangan sampai kita meluapkan emosi kepada anak-anak, murid-murid dengan emosi yang tidak cerdas. Misalnya membentak, misalnya melotot, apalagi kemudian memukul, menjewer, dan sebagainya. Emosi cerdas sampaikan, sayang, ibu guru marah kalau begini. Yuk kita semua tenang. Ungkapkan bahwa marah bisa, tapi marah yang cerdas tidak merusak persahabatan dengan para siswa. Ya, ungkapkan marah, tapi setelah itu udah, yuk kita main lagi misalnya. Tapi supaya anak tidak misalnya mainnya berlebihan sampai merusak dan sebagainya. Itu intinya. Tadi E adalah emosi cerdas. Nah, supaya sehat, M adalah makan dan minum teratur. Artinya saatnya minum ya cukup, ya memang harus minum. Makan juga, jam makan kita makan. Nah, kemudian juga makan yang bergizi. Artinya makanan yang sehat, buah-buahan, sayuran, tahu, tempe, dan sebagainya. Jadi gembira G, E, M, lalu berikutnya adalah B. B adalah berdoa dan beribadah. Jadi dengan kekuatan, doa dekat dengan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nyaman, kita akan terus mendapatkan bimbingannya dengan terus melakukan yang terbaik, khususnya juga untuk pengabdian pada anak-anak usia dini.
Kemudian B I adalah istirahat. Kita kadang-kadang juga banyak melakukan tugas, tapi mohon jangan lupa waktu untuk istirahat. Jadi istirahat masing-masing punya iramanya masing-masing, ada 7 jam, 8 jam, dan sebagainya. Paling tidak sempatkan untuk istirahat. Juga istirahat dari pikiran negatif. Jadi dendam, dari benci, dari iri hati, dengki, dan sebagainya. Dan ini juga akan tampil di dalam tampilan kita di depan anak-anak tadi. Yang hati yang selalu jernih juga akan menampilkan wajah yang jeli, dan anak-anak juga akan sangat akrab dengan para guru PAUD-nya yang baik hati semuanya. Kemudian berikutnya adalah R. R adalah rukun. Jadi kita juga rukun di dalam keluarga, rukun di sekolah, juga rukun dengan sesama guru, dengan kepala sekolah, mungkin juga dengan dinas pendidikan, dengan orang tua siswa, dan sebagainya. Rukun dan juga ramah. Jadi ramah anak merupakan sesuatu yang perlu kita jaga selalu. Kemudian yang terakhir adalah A. Nah, A adalah aktif berkarya. Jadi kita berkarya jadi mengasuh anak-anak, tapi juga mungkin berkarya tadi menciptakan permainan-permainan, menciptakan lagu, mungkin puisi untuk anak, mungkin apa berbagai hal karya kreatif bersama anak-anak itu adalah aktif berkarya. Dengan gembira maka kita mencoba untuk betul-betul sehat baik secara fisik maupun juga secara mental atau juga secara psikologis. Nah, itu salah satu kunci supaya kita tetap semangat dan sehat tadi. Jadi kita juga tadi sebagai artis serba bisa, sebagai atlet juga serba bisa, lincah, tapi juga ada humornya, juga ada gambar-gambar. Nah, kita mengajak menggambar, boleh saja diberi sekedar rangsang contoh, tapi selebihnya anak-anak juga bisa mengembangkan kreativitasnya. Jadi misalnya, mohon izin kalau saya memberikan contoh gambar ini. Nah, kalau kita bisa membuat misalnya lingkaran-lingkaran. Untuk merangsang kreativitas, anak-anak bisa diberi kesempatan melengkapi lingkaran ini. Yang lingkaran pertama mungkin jadi orang. Oh, jadi orang. Nah, ini jadi ini. Nah, misalnya ini rambutnya dan sebagainya. Tapi bisa juga jadi apa? Misalnya ada anak jadi misalnya jadi jadi buah jeruk misalnya. Tapi bisa juga menjadi misalnya menjadi bola. Bisa misalnya ini sebuah bola itu misalnya ini berikutnya lagi apa saja sesuai dengan kreativitas anak. Kita bisa juga memberikan contoh-contoh untuk mengenalkan angka-angka misalnya. Ini coba sebutkan ini angka berapa saja. Nah, ini 8. Kemudian ini 9. Lalu ini 6. 4. 2. Ini 7. Ini 3. Ini 5. Nah, ini ada angka sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 9. Oh, 10-nya di sini saja. Nah, jadi gambar orang misalnya. Tapi semua bisa dirangsang pada anak-anak untuk bisa mengembangkan tadi. Tapi paling tidak kita mencoba untuk melakukan stimulasi bagi anak-anak dengan gambar. Jadi demikian sementara mungkin yang kita dapat sampaikan dari pengalaman ini. Tetapi juga mohon diingat bahwa isi pendidikan kita sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ada 5 saya kira. 1 adalah etika. Nah, etika ini yang kita berikan penekanan pada anak-anak dengan keteladanan, dengan contoh keteladanan. Etika yang sopan dan santun, etika yang tidak menggunakan kekuasaan sewenang-wenang. Jadi tadi guru yang ramah, guru yang rendah hati, memosisikan sebagai sahabat dan sebagainya. Lalu kedua adalah estetika.
Nah, estetika ini juga keindahan tadi dengan menggambar, dengan menganyam, dengan melipat misalnya. Aneka kertas-kertas bisa dipakai untuk melipat. Secara sederhana mungkin supaya paling dasar dulu anak belajar melipat tepat misalnya, sederhana misalnya ini dilipat jadi, nah dilipat seperti ini jadi sebuah segitiga. Ini juga mengenalkan angka-angka. Ini segitiga ada 3. Mungkin kita sambil menciptakan lagu, misalnya lagunya aku pandai melipat kertas, ku lipat sendiri, dilipat sendiri, dilipat satu, ini dilipat satu, dilipat lagi, jadilah perahu. Nah, jadi perahu misalnya. Jadi dengan cara-cara sederhana, tetapi ada sesuatu yang kita ciptakan sesuai dengan kondisi masing-masing anak, maka anak-anak juga akan mengembangkan kreativitasnya juga. Estetika. Nah, baru kemudian iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, mungkin dengan trik permainan sulap misalnya. Wah, misalnya saya melihat ada ini ambil. Nah, ini misalnya ini ada tali, warnanya apa? Kuning. Nah, misalnya mengenal bahasa Inggris, what is the color of this rope? Apa warnanya? Yellow. Yellow. Kemudian ini apa? Ini dibuat sederhana dari sumbu kompor yang diberi warna. What is the color of this one? Red. Nah, warnanya merah. Siapa yang bajunya warna merah? Saja. Kemudian yang ini, yang ketiga. Nah, what is the color of this rope? Blue. Nah, ini warnanya biru. Nah, lalu mungkin kita sedikit ada permainan trik sulap misalnya. Nah, sekarang ini tali-tali ini rupanya ingin saling bersahabat. Siapa yang senang bersahabat? Siapa? Saya, Bu Guru. Nah, ini juga kuning tanya, "Hei biru, saya mau bersahabat dengan kamu, boleh?" "Boleh. Yuk, gandeng tangan ya. 1, 2, 3, simsalabim." Wow, mereka sudah bergandeng tangan. Biru dan kuning bersahabat. Merah juga. Saya juga mau bersahabat, boleh? Boleh, boleh. 1, 2, 3, simsalabim. Toing. Wow, mereka sudah bergandeng tangan bersama-sama. Tapi sudah waktunya pulang. Boleh nggak dilepas tangannya? Boleh. 1, 2, 3, simsalabim. Toing, toing. Wow, mereka sudah pisah untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Nah, mungkin anak-anak juga akan perlu diberitahu kenapa bisa begitu. Ya, ini salah satunya itu kalau ditarik ini toing, oh, rupanya ini ada magnetnya. Ada magnet ini kalau positif negatif ini kalau ditekan toing sambung lagi. Nah, ini ipteknya di situ. Tapi caranya mengenalkan dengan gembira dalam konteks yang luas, mengenal warna-warna, mungkin dikaitkan bahasa Inggris. Nah, ini juga mengenal bahwa ada magnet antara positif negatif itu bisa saling tarik-menarik, akhirnya terjadi kelekatan. Jadi intinya adalah tadi, mencoba untuk memadukan sesuai dengan standar isi, etika adalah contoh keteladanan dari para guru yang tadi penuh persahabatan, yang memberikan keteladanan sopan dan santun, saling menghargai. Kemudian estetika adalah keindahan, apakah dengan bernyanyi, dengan menggambar, dengan melipat kertas dan sebagainya. Kemudian juga iptek adalah memperkenalkan adanya magnet yang bisa saling tarik menarik dan sebagainya. Kemudian juga unsur nasionalisme. Nasionalisme juga diperkenalkan bahwa setiap anak patut bangga sebagai anak Indonesia. Dan yang terakhir kelima adalah kesehatan. Menjaga kesehatan dengan tadi contoh makanan yang bergizi, mungkin juga dengan gerakan olahraga sederhana dan sebagainya. Demikian para Ibu dan Bapak Guru PAUD yang luar biasa, yang hebat-hebat. Di satu sisi saya juga suatu saat ingin belajar kepada para Bapak dan Ibu Guru. Kalau sudah suasana normal kembali, siapa tahu saya juga bisa ke Papua atau ke berbagai tempat yang jauh dari Jakarta untuk belajar dan memahami situasi
perkembangan anak-anak usia dini di wilayahnya masing-masing. Demikian sementara, Ibu Yasinta, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Kak Seto. Ini begitu menjadi pencerahan bagi kami. Ternyata banyak hal yang memang harus kita pelajari. Dan itu tidak hanya sekedar dipelajari, namun ternyata juga harus kita rasakan ya. Sambil mencari jalan keluarnya kita harus bagaimana. Ternyata sebagai orang tua dan guru itu juga gampang-gampang susah dan banyak susahnya ternyata ya. Ya, apalagi untuk hal-hal yang memang harus jadi pedoman bagi anak-anak karena kita harus meneladani mereka, memberikan teladan bagi mereka. Baik, di sini kita sudah ada beberapa pertanyaan Kak Seto. Ini ada dari Ibu Eni. Cuma belum tahu ini dari mana karena tidak mencantumkan. Beliau mengatakan bahwa bagaimana cara menghadapi anak yang orang tuanya punya kekurangan dari segi mentalnya dan eyangnya selalu menuntut anak itu untuk pintar. Demikian pertanyaan dari Ibu Eni, Kak Seto. Mungkin bisa langsung dijawab. Silakan waktunya. Baik. Iya, saya kira untuk pendidikan usia dini sangat penting adanya komunikasi yang efektif antara guru dengan orang tua siswa. Bahkan pada waktu dulu saya mengikuti PAUD-nya Pak Kasur, itu justru orang tua harus hadir. Orang tua harus hadir supaya semuanya nyambung begitu. Nah, ada saatnya kalau misalnya tadi tiba-tiba dijumpai seorang orang tua atau mungkin wali. Wah, itu bisa tantenya atau paman atau mungkin eyangnya dan sebagainya memberikan tuntutan yang terlalu keras. Nah, itu diingatkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang harus ramah anak. Bahwa nuansanya adalah bermain, bermain sambil belajar. Tapi yang paling dominan adalah bermainnya itu. Jadi misalnya anak disuruh harus pandai matematika, ya, boleh saja mengenal matematika, tapi dengan nada-nada indah. Bukan 2 tambah 2 berapa, 3 tambah 3 berapa. Tapi bisa lagu, kan banyak lagunya. 2 ditambah 2 sama dengan berapa sayang? Misalnya. Jadi dengan suasana yang penuh persahabatan tadi keakraban, justru anak-anak berkembang lebih optimal. Dan ini disampaikan juga kepada para wali atau orang tua dari siswa. Apalagi dalam situasi virus corona ini, komunikasinya harus lebih efektif antara para guru dengan para orang tua siswa tadi. Begitu Ibu Yasinta. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Eni ya. Ibu Eni, jika nanti masih ada yang ingin ditanyakan kepada Kak Seto, bisa disampaikan melalui QA. Oke, baik Kak Seto, ini ada lagi dari Ibu Eli Rianingsi. Beliau mengatakan, bagaimana cara mengajari anak untuk mengelola emosi dengan baik dan benar? Gitu Kak Seto. Jadi bagaimana cara mengajari anak untuk mengelola emosi dengan baik dan benar? Dipersilakan Kak Seto. Iya, baik untuk Ibu Eli. Sampaikan kepada anak-anak, mungkin juga melalui dongeng. Dongeng-dongeng ini juga untuk memperkenalkan pemahaman emosi yang cerdas. Misalnya, wah suatu saat harimau marah, dia membentak-bentak dan sebagainya. Nah, akhirnya semua pada kabur, nggak mau berteman dengan harimau, misalnya. Nah, ini kemudian ada kucing. Kucing ternyata lebih ramah, lebih baik. Dia marah juga, tapi dengan cara, teman-teman, aku marah loh, karena waktu itu begini, maaf ya kalau aku bilang marah, misalnya. Jadi ternyata marah itu boleh. Itu adalah suatu yang wajar, setiap orang punya emosi. Tapi tadi, cara menyampaikan emosi itu tetap harus ada tadi, ada ada tanda-tanda, ada aturannya, bahwa marah tidak boleh dengan cara yang kasar, dengan membentak, dengan membanting piring dan sebagainya misalnya. Jadi dengan cara bimbingan tadi melalui dongeng, melalui mungkin lagu, ciptakan aja secara spontan lagu-lagu bahwa dia marah tapi marah yang indah, marah yang penuh persahabatan misalnya. Jadi kuncinya adalah tekankan bahwa marah atau emosi adalah sesuatu yang wajar pada setiap manusia. Hanya mohon disampaikan dengan cara yang tetap ada aturan-aturannya, ada sopan santunnya, ada etikanya, dan sebagainya. Begitu, Ibu Eli.
Baik, terima kasih Kak Seto. Semoga Ibu Eli juga sudah jelas ya. Karena ini waktu juga ternyata sangat memburu kita, Kak Seto. Satu pertanyaan lagi ya. Ya, baik, Saya baik. pilihkan, iya, baik. Oke, ini tadi sebentar. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik. Nah ini, eh dari ibunya tidak diketahui dari ibu siapa, tapi beliau mengatakan, oh Ibu Novi, Ibu Noni, Ibu Neni, Ibu Neni Kak Seto. Bu Ibu Neni. Neni, beliau mengatakan, Neni, iya Neni. Permisi Kak Seto, saya izin bertanya, bagaimana dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini dengan memanfaatkan pembelajaran online? Dengan menonton TV, khususnya program pagi PAUD, namun anak juga merasa kurang berminat. Dan kami ada di sekolah yang tidak semua orang tua mempunyai TV dan HP. Jadi bagaimana solusinya serta sikap kita dalam menyikapi hal yang seperti ini? Itu dari Ibu Neni, Kak Seto. Silakan waktunya, Kak Seto. Iya, baik. Ibu Neni, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, tadi kan kuncinya adalah kita guru PAUD adalah kreatif, inovatif, dan sebagainya. Memang semua layanan melalui televisi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini adalah upaya-upaya optimal yang dilakukan oleh pemerintah. Tapi kadang-kadang memang ada hambatan yang tidak bisa menjangkau untuk semua anak-anak yang ada di seluruh pelosok tanah air. Nah, kunci utama adalah tetap di tangan para guru. Para guru bisa mengadopsi atau mengambil ide-ide dari program yang disiarkan oleh televisi, kemudian mencoba menyebarkan kepada para siswa dengan berbagai cara. Apakah tadi hanya dengan kata-kata telepon, ibu, bapak, yuk kita ajak anak begini misalnya. Jadi intinya juga mengajak orang tua, bukan hanya guru PAUD yang kreatif, tapi orang tua PAUD, orang tua usia dini yang juga yang kreatif juga. Tapi ajak kerjasama. Jadi kunci utama adalah kerjasama antara guru PAUD dengan para orang tua yang memiliki anak-anak usia dini untuk menghidupkan suasana di dalam keluarga. Apakah tadi dengan mendongeng, apakah dengan misalnya tebak cerdas tangkas dan sebagainya. Cerdas tangkas mungkin juga dengan nada-nada. Misalnya kan itu ada lagu kan, bak tebak tebak siapakah aku? Aku adalah apa? Seekor binatang, kakiku 4, kumisku tajam, kalau marah berbunyi, apa itu misalnya. Nah, lagi tebak, Harimau. ya, oh harimau. Nanti apa? Aku adalah sebuah apa? eh, aku adalah buah-buahan. Kulitku kuning, bentukku panjang, kalau dimakan, sedap sekali. Apa itu? Oh, pisang misalnya, dan sebagainya. Jadi kreativitas ini terus dibangun sehingga akhirnya nanti ada evaluasi. Para orang tua akhirnya merasakan, aduh ibu guru atau pak guru PAUD ternyata dengan memberikan tadi panduan kreativitas, anak-anak menjadi lebih senang di rumah dan sumbernya tetap dari pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui televisi yang mungkin tidak sampai ke kami tapi diterjemahkan secara kreatif oleh para guru PAUD. Begitu kira-kira Ibu Neni. Oke, baik. Terima kasih, Kak Seto. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Neni ya. Ini ternyata waktunya masih ada kelonggaran sedikit, Kak Seto. Boleh minta pertanyaan lagi, Kak Seto? Ternyata Monggo. banyak sekali. Boleh Iya, ya, senang sekali. Terima kasih baik. sebelumnya, Kak Seto. Baik, ini ada dari... Sebentar, naik lagi. Eh, dari Ibu Mardawati. Beliau mengatakan, mohon tips Kak Seto, gimana cara menghadapi anak yang sangat aktif sekali. Kadang-kadang si anak ini sering memukul temannya, dan kalau sudah memukul, perasaannya senang sekali dan merasa hebat. Dan ini selalu dia lakukan berulang-ulang, dan orang tuanya tidak mau menerima anaknya seperti itu. Bagaimana cara menghadapi anak seperti itu? Mohon petunjuk Kak Seto. Terima kasih. Silakan Iya, Kak Seto iya, dari Ibu Mardiwati. iya. Baik Ibu Mardawati, terima kasih untuk pertanyaannya. Ya, memang pada dasarnya anak-anak usia dini ini aktif sekali, sedang menemukan egonya. Sering dikatakan dalam ilmu psikologi sebagai trots fase, fase sedang kemeratu-ratunya, sedang bersih maharaja, ya, sedang meledak-ledak dan sebagainya, karena sedang menemukan egonya.
wah saya bisa menendang, tangan saya bisa buat memukul dan sebagainya. Nah, kunci utama adalah bisa membuang energi yang berlebihan ini, tapi secara positif. Jadi misalnya mungkin, nah kita misalnya kita bikin kantong apa yang besar begitu. Nah, sekarang coba kita ini kantong ini ibaratnya virus corona. Wah, kita lawan virus corona, kita pukulin keras, terus, ayo pukul. Nah, energi untuk memukul, untuk meledakkan tadi emosi-emosi agresivitas tadi tersalurkan secara positif. Jadi dengan memukul, nah sudah puas, sudah senang ya. Nah, sekarang kalau mau mukul, pukul saja di kantong ini. Misalnya di rumah ada, di sekolah juga ada, dan tidak boleh memukul teman. Karena kalau kamu dipukul, sakit juga kan misalnya. Jadi energi yang berlebihan itu dibuang secara tepat, disalurkan sehingga tetap tersalurkan, tetapi anak tidak merusak hubungan persahabatan dengan teman-temannya tadi. Kalau anak harus berteriak, ya boleh teriak, ada saatnya. Misalnya teriak nyanyi apa? Oh, burung kutilang terakhir. Nah, akhirnya tersalurkan, tapi dengan cara positif, tidak memaki, tidak membentak dan sebagainya. Jadi kunci utama adalah bagaimana menyalurkan dalam tanda kutip agresivitas anak dengan cara-cara yang sesuai dengan norma dan akhirnya juga berkembang menjadi sesuatu yang positif. Anak senang bernyanyi, mungkin anak senang main teater nantinya, mungkin anak juga senang bela diri karena tadi tersalurkan dengan cara yang tepat tapi tidak merusak persahabatan dengan teman-temannya. Demikian Ibu Mardawati, mudah-mudahan cukup jelas. Oke, baik. Terima kasih Kak Seto. Itu dari Ibu Mardiwati. Kemudian ini ada yang menarik lagi loh Kak Seto. Ya. Ini ada kasus namanya. Ini ada masalah sedikit dari yang dimunculkan oleh Ibu Tika. Ibu Tika Amalia Fitriani. Beliau menghadapi satu masalah dengan orang tua ini sepertinya. Pertanyaannya begini Kak Seto. Bagaimana cara menanggapi sikap orang tua yang menuntut seorang guru TK harus marah ke anaknya kalau mereka berbuat seenaknya? Sedangkan yang saya lakukan jika seperti itu hanya menegur dengan katakan nasihat dan memberikan contoh perilaku yang benar. Nah, ini masalahnya berarti dengan orang tua ya Kak Seto ya? Iya, betul. Ya, dipersilakan Kak Seto dengan Ibu Tika. Ya, memang apakah saat ini, apakah nanti kalau sudah suasana sudah normal kembali, perlu tadi ada komunikasi, ada dialog, ada pertemuan-pertemuan rutin teratur dengan para orang tua siswa, sehingga irama ataupun apapun yang diberikan di sekolah itu betul-betul sesuai atau seirama dengan di rumah. Sehingga ini semua tentu berdasarkan pada prinsip-prinsip psikologi perkembangan anak, prinsip-prinsip ilmu pendidikan dan sebagainya. Jadi jangan sampai anak juga boleh semau gue juga memang tidak bisa dibenarkan. Bahwa marah itu boleh, tapi tadi marah yang bersahabat, marah yang cerdas sehingga anak menangkap intinya apa yang diharapkan atau yang dianjurkan oleh sang pendidik, apakah guru atau orang tua, tetapi juga tidak merusak persahabatan dan tidak melukai hati anak. Karena begitu anak terluka hatinya, maka rusak persahabatan dengan demikian jalur pendidikan juga akan terhambat sehingga akhirnya juga membuat anak tidak optimal lagi perkembangannya selama bermain dan belajar di PAUD kita. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Seto. Ini tadi yang dihadapi sepertinya memang guru-guru lebih sering berhadapan dengan orang tua yang mungkin banyak sekali permintaan dan request-nya ya, Kak Seto. Ya, orang tua kan inginnya juga sempurna, sementara Bapak Ibu guru kan harus melayani sekian puluh orang anak, ya mereka berhak masing-masing, seperti itu ya. Energi antara orang tua dan siswa dan ditekankan bahwa tanggung jawab pendidikan itu tidak dibuang ke guru, tetap di tangan orang tua. Guru hanya membantu saja, sehingga perlu ada kerjasama yang kompak antara orang tua dengan para guru. Iya, itu. Baik, Ibu semoga bisa menjawab ya. Dan memang harus sabar ya Kak Seto ya. Ya, terima kasih. Guru itu kayaknya tempatnya sabar deh. Gudang Iya, sabar. saya nggak bisa itu. Iya. Iya. Ya, nggak banyak yang bisa. Baik, ada lagi ini Kak Seto yang masuk langsung jawab. Ini Kak Seto.
Ya. Ini juga sangat menarik karena berhubungan dengan anak berkebutuhan khusus. Ini ada Ibu Lia. Ya, beliau adalah Kepala Sekolah Komimo Cabang Jogja. Ibu Lia. Beliau mengatakan, bagaimana sebaiknya Kak Seto untuk menangani anak yang memiliki kebutuhan khusus ketika harus belajar bersama dengan teman-teman di kelas. Sementara perilakunya kadang mengganggu teman. Nah, ini kayaknya sekolah inklusi ya, Kak Seto ya. Baik, Iya. silakan Kak Seto. Ini agak rumit kayaknya. Iya, baik Baik, Ibu Lia dari apa TK Komimo, apa kabar di Jogja? Ya, baik. ya, Begini, anak berkebutuhan khusus, namanya berkebutuhan khusus. Jadi jalur pendidikannya juga khusus harusnya. Jadi kalau dimasukkan ke dalam PAUD yang normal, yang anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus, memang bukan hanya kasihan teman-temannya yang mungkin terganggu, tapi juga kasihan anak tersebut. Dia juga akan merasa tidak nyaman, tidak sesuai dengan lingkungan dan kebutuhannya, dan takutnya juga bisa menjadi korban bullying atau perundungan begitu. Jadi memang sebaiknya memang kerjasama dengan orang tuanya diyakinkan bahwa anak ini membutuhkan lingkungan pendidikan khusus juga. Nah, pendidikan khusus yang tentu juga ada unsur terapinya, ada unsur treatment psikologis sehingga berbagai kebutuhan khusus tadi bisa dipenuhi, akhirnya juga bisa berkembang lebih optimal dan lebih normal kembali begitu. Mudah-mudahan cukup jelas Ibu Lia. Terima kasih. iya, iya, iya. Baik, terima kasih Kak Seto. Ini kok masih banyak sekali ya. Kita batasi saja sampai jam 11 ya Kak Seto. Baik, ya monggo silahkan. Iya, heeh. Saya carikan lagi satu. Ini dari Ibu Ilyas Maimunah. Ibu Ilyas Maimunah, ini pertanyaannya ada dua Kak Seto. Nomor satu adalah, berapa waktu bermain yang ideal untuk anak-anak setiap hari? Nah, ini kayaknya masalah kita semua deh. Apalagi kalau lagi libur ini biasanya lebih dari 1 jam ya, Kak Seto. Main Ya. terus. Kemudian, dua, bagaimana cara meningkatkan kreativitas anak dengan pelibatan orang tua di sekolah selama pandemi COVID-19 ini? Gitu, kata Bu Ilyas Maimunah. Silakan Kak Seto untuk dijawab. Iya, baik. Terima kasih Ibu Elias Maimunah. Waktu bermain ideal. Begini Ibu Elias, dunia anak adalah dunia bermain. Justru semuanya kalau bisa dikaitkan dengan nuansa bermain. Tetapi bermain kan macam-macam. Ya, bermain itu bisa bermain pasif, ya. Bermain pasif itu misalnya dengan menonton sesuatu. Itu termasuk bermain, tapi bermain pasif. Misalnya menonton dongeng, menonton televisi, menonton ayahnya misalnya melakukan gerakan-gerakan yang menyenangkan, misalnya itu misalnya akrobat atau juggling, itu bermain pasif. Tapi bermain aktif adalah kalau anak bergerak sendiri. Ini tentu saja juga tergantung pada lingkungan, kondisi di dalam rumah, kemudian juga usia anak, usia yang lebih dini atau sudah agak lebih PAUD yang lebih sudah hampir menjelang masuk ke anak-anak, masa anak SD, itu berbeda juga begitu. Jadi intinya adalah semua juga melibatkan suasana hati anak. Kalau memang anak sudah lelah, nggak bisa, ayo main, main, main terus misalnya. Tapi kadang-kadang kalau anak berlebihan, itu bisa diarahkan permainannya. Oke, boleh. Misalnya sudah malam, misalnya boleh. Kalau itu main seperti itu, nanti. Kalau di luar, misalnya di taman, ada taman sedikit yang luas, misalnya, itu nanti kalau sudah pagi, misalnya. Jadi dengan pengarahan-pengarahan, suasana bermain tetap harus ada, tetapi tadi sesuai dengan bentuknya. Ada bermain yang sekedar artinya aktifnya tapi tidak psikomotoriknya, tapi misalnya aktif pemikirannya, main tebak-tebakan tadi, main gerakan di tempat misalnya tepuk tangan, silang-silang, gitu, sana sini ke bawah, ya itu juga bermain, itu bisa saja. Yang penting tadi nuansanya adalah gembira dan pemahaman belajarnya bukan hanya pada unsur iptek, tapi tadi unsur estetika dengan bermain menata tempat tidur supaya rapi, bermain menata meja makan supaya
tampak lebih menyenangkan. Itu juga bagian dari bermain, tapi terkait juga dengan unsur pendidikan. Lalu bagaimana apa tadi Ibu Yasina merangsang kreativitas? Iya, di masa pandemi COVID-19. Kreativitas anak ya maksudnya ya. Iya, iya. Iya, iya kreativitas anak bisa saja dengan coba yuk sebutkan apa yang kamu tahu tentang saudara-saudara kita. Misalnya, oh ada kakek, siapa lagi nenek, lalu paman siapa yang di mana di Semarang, yang di Bandung siapa misalnya. Itu juga bermain kreatif untuk menemukan istilahnya kemampuan fluency atau kelancaran di dalam punya ide-ide. Kemudian sebutkan sebanyak mungkin buah-buahan yang berwarna merah apa? Oh, apel, apalagi mungkin stroberi, apalagi buah naga, apalagi dan sebagainya. Kadang-kadang ada unsur humor, apalagi pisang. Loh, pisang kan kuning. Ya kalau pisangnya dicat merah juga warna merah misalnya. Nah, untuk melatih apa humor, kemudian ya keakraban antara orang tua dengan anak dan sebagainya. Jadi kesempatan-kesempatan itu bisa dipakai untuk apa melatih kreativitas. Bahkan saya pernah menemukan seorang murid TK anak usia dini yang sudah bisa mencipta lagu. Nah, lagunya mungkin sederhana, nggak apa-apa. Yuk kita bikin lagu, misalnya. Jadi intinya memang pada dasarnya semua anak kreatif, tinggal bagaimana kita membuka ruang yang lebih luas supaya kreativitasnya bisa berkembang. Demikian sementara Ibu Yasinta, terima kasih. Baik, terima kasih sekali Kak Seto. Banyak sekali pelajaran yang kita dapat hari ini ya Kak Seto. Baik, Kita memang orang tua dan guru harus terus belajar karena memang perkembangan anak itu mulai berbeda ya dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman tuh anak-anak harus berbeda. Kita orang betul, tua harus harus adaptasi dan kemudian kita juga harus banyak belajar dari orang tua yang lain, dari guru yang lain, seperti itu sepertinya ya. Harus betul. begitu ceritanya. Dan Ya, kita juga harus ikut bermain sepertinya ya Kak Seto. iya, betul, betul sekali. Baik, baik terima kasih sekali untuk sharing-nya hari ini sangat bermanfaat Kak Seto, dan ini hal yang sangat luar biasa karena kita bisa, langsung bertatap muka dengan Kak Seto meskipun melalui online atau daring, namun ini sesuatu hal yang sangat, apa ya, penyejuk dan menyegarkan kita semua terutama Bapak Ibu guru yang saat ini harus menghadapi situasi semacam ini. Jadi paling tidak Bapak Ibu guru adalah sesuatu yang baru, ide gitu untuk menerapkan, banyak ilmu untuk anak-anaknya, gitu ya Kak Seto. Terima kasih Iya, sekali dan dari Kak Seto, kita banyak mendapatkan hal terutama untuk tadi yang harus diingat ya Kak Seto, gembira tadi ya. Ada iya, gerak, emosi cerdas, dan jangan lupa makanan yang bergizi, dan tentu saja harus disertai dengan berdoa dan beribadah. Kemudian istirahat dengan pikiran negatif, kemudian rukun dan aktif berkarya. Dan kita semua juga harus mencatat tidak hanya Bapak Ibu guru, karena di sini ada orang tua Kak Seto banyak pasti ya. Kita iya, harus selalu mengedepankan etika, keteladanan, sopan santun, estetika, keindahan. Ya, kita harus berkreasi dan berkarya melalui itu. Kemudian kita harus mengembangkan iptek. Kemudian selain itu kita harus juga menanamkan sikap nasionalisme kepada anak-anak dan yang paling penting ini di masa seperti saat ini kita harus menjaga kesehatan. Itu iya. tadi pesan semua dari Kak Seto dan banyak pesan yang lain yang sudah Bapak Ibu rangkum pasti ya. Itu sangat berharga sekali. Terima kasih Kak Seto. Iya, Mungkin bisa tetap ada bersama kami Kak Seto. iya. Ini pemaksaan ya. Iya, Baik, iya, karena merasa senang aja ada seseorang yang, pakar di bidangnya yang juga ada di sini, jadi ya itu semangat luar biasa begitu ya. Karena ke depan kita akan bergumul dalam kelas-kelas. Nah, di kelas-kelas itu kita akan mencoba mencari pola pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran yang harus dihadapi oleh siswa, oleh guru dan siswa, pada masa-masa seperti ini. Nah, nanti kita akan coba menggunakan media audio. Nah, tadi sudah dicontohkan beberapa oleh Kak Seto. Nanti mungkin ada Bu Guru yang bisa membuat video seperti Kak Seto tadi, sulapan gitu tadi, sulap-sulap misalnya itu kan jadi kreasi khusus, terus misalnya nanti berbicara dengan boneka, seperti itu nanti bisa disisipkan dalam pola-pola pembelajaran yang nanti bisa disampaikan kepada anak didiknya. Nah, sungguh sangat banyak nanti ide yang bisa kita kembangkan. Terima kasih Kak Seto.
Baik Bapak dan Ibu, untuk sejenak kita akan beristirahat. Nah, dalam istirahat ini kita akan melihat salah satu karya kami Kak Seto. Ini adalah karya dari Bapak Sunarto yang nanti akan Bapak Sunarto itu adalah fungsional PTP Madya. Nah, itu ada itu Pak Sunarto ada di layar. Nah, sedang dada-dada Kak Seto. Ya, ini dia. Ya, beliau juga aktif dan kreatif untuk membuat lagu-lagu Kak Seto. Silakan memperkenalkan diri, Kak Narto. Panggilnya Kak Narto aja ya. Ya. Ya, silakan Kak Narto say hello to Kak Seto. Ya, terima kasih Mbak Yasinta. Halo Kak Seto. Halo juga Pak Narto. Ya. Ya, Bisa cerita sedikit tentang lagunya. Oke. Terima kasih. Ini saya salah satu penggemar Kak Seto. Jadi dari dulu saya sering mengikuti dongeng atau cerita yang Kak Seto bawakan. Lalu ada informasi yang sering muncul di berbagai media yang itu melibatkan Kak Seto, kita juga sering ikuti gitu. Kemudian tulisan-tulisan di media yang kaitannya dengan pendidikan anak itu kita sering ini, itu yang jadi inspirasi buat kita semua, termasuk saya Kak Seto, muncul dalam bentuk lagu gitu. Jadi saya bersyukur bisa jadi muridnya Kak Seto secara mungkin nggak langsung gitu ya, nggak langsung gitu. Jadi ada banyak hal yang kita dapat bagaimana sih menyikapi keadaan seperti ini. Untuk itu kemudian kemarin kita apa sih yang bisa kita sumbangkan dalam kondisi seperti ini. Nah, tadi yang tips-tips yang Kak Seto sampaikan begitu sederhana, bahkan saya sudah mencatat beberapa hal ini bisa muncul jadi gagasan baru, ide baru yang nanti bisa kita kembangkan lebih lanjut. Tapi khusus untuk kali ini yang untuk menyikapi kondisi sekarang ini, kemarin kita mencoba untuk berkolaborasi, ada teman-teman dari berbagai kota, dari Jogja, Magelang, Jogja, Surabaya, Semarang, dan Jakarta, kemudian memadu langkah itu membuat satu lagu. Kalau saya boleh cerita sedikit Kak Seto, saya tidak tahu kenapa, apakah karena saya ngefans sama Kak Seto, tapi kata-kata gembira itu ada di situ, ada di lirik. Yeah. Nah, nanti bisa kita ini dengarkan bersama. Lagu ini memang kita buat untuk didedikasikan buat anak-anak. Kalau sebelumnya kita sudah membuat lagu untuk konsumsi umum gitu terkait COVID juga, tapi yang kali ini memang untuk anak-anak. Jadi nada-nadanya, kemudian cara menyanyikannya, melodinya itu insya Allah sudah dekat dengan anak-anak. Terima kasih Kak Seto, terima kasih Ibu dan Bapak. Sampai ketemu lagi. Ya. Terima kasih Pak Narto. Itu sedikit testimoni pengarangnya Kak Seto. Ya. Kalau begitu ini daripada kita curious ya, kita kayak apa sih lagunya gitu, kita dengarkan. Ini memang sangat easy listening. Kemarin sempat kita nyanyikan bersama dengan Kak Ria Enes dan boneka Susanya, ya. Nah, nanti setelah ini pasti akan dinyanyikan oleh Kak Seto dan ini si Komo. Ya, kayaknya asik banget ya. Ya, baik, inilah persembahan Kak Aji, sudah siap ya Kak Aji ya. Inilah persembahan dari Pak Narto dengan lawan virus, mari kita lawan virus corona. Dan kebetulan yang menyanyikan adalah putrinya, ya. Adik Aini. Baik. Kak Aji, sudah siap? Mari kita dengarkan bersama Bapak Ibu. Mari kita lawan virus corona. Apa kabarmu kawan semua? Sekian lamanya kita tak jumpa. Kini kita belajar di rumah saja. Patuhi pesan guru dan ayah bunda. Aku bernyanyi lagu gembira sambil bergerak badan olahraga. Matahari menyambut dengan sinarnya. Kesehatan badanku selalu terjaga. Aku tak boleh bosan belajar sendirian, meski tanpa guru dan kawan. Aku tak boleh enggan
sering mencuci tangan, banyak makan buah dan sayuran. Aku di sini, engkau di sana, menjaga jarak fisik sementara agar kita terhindar dari bahaya. Bersama kita lawan virus corona. Aku tak boleh bosan belajar sendirian, meski tanpa guru dan kawan. Aku tak boleh enggan, sering mencuci tangan, banyak makan buah dan sayuran. Aku di sini, engkau di sana, menjaga jarak fisik sementara agar kita terhindar dari bahaya. Bersama kita lawan virus corona. Bersama kita lawan virus corona. Ya, bagus sekali. Ya. Saya juga bikin lagu PAUD juga untuk ini, untuk apa, virus corona juga. Jadi kita saling tukaran nanti, teman-teman. Iya. Bisa ditampilkan nggak Kak Seto? Saya nyanyikan langsung aja boleh? Boleh, iya. Oke, Kak Aji, ini Kak Seto mau bernyanyi, tolong di Zoom. Baik, silakan Kak Seto. Coba ya. Ayo kita lawan itu virus corona, tetap waspada, tidak kemana-mana. Jagalah selalu kesehatan kita. Untuk saat ini di rumah saja. Cucilah tanganmu, janganlah sampai lupa memakai sabun hingga bersih semua. Tetaplah belajar dengan gembira, tapi saat ini di rumah saja. Ayo saat ini di rumah saja. Gitu. Oke, terima kasih. Demikian ya. Terima kasih Kak Narto. Ya, baik. Terima kasih Kak Seto. Iya, baik Kak Seto. Bapak Ibu, mohon undur dulu untuk Kak Seto. Ya, biar Kak Seto beristirahat tadi cukup lama, 1 jam ya Kak Seto ya. Nah, sudah menyanyi, sudah bergerak, ya kan? Sudah olahraga. Bapak Ibu guru masih duduk nih, kita masih duduk nih, kita juga harus olahraga berarti ya Kak Seto ya. Baik Bapak dan Ibu telah hadir di tengah-tengah kita. Beliau adalah Bapak Dr. Abdullah MPD, selaku Kepala Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas. Apakah Bapak sudah ada di tempat? Halo Pak Abdullah, selamat siang. Halo, sudah kedengaran suara saya? Sudah Pak, jelas sekali. Baik. Tadi screen-nya sudah kelihatan Bapak. Salam kenal dari kami semua. Baik, sama-sama. Iya, halo selamat pagi. Nah, ini dia Pak Abdullah, akhirnya. Terlihat juga ya Pak? Akhirnya terlihat juga. Iya. Salam kenal Pak, saya Yasinta. Bersama saya nanti ada host kami, Kak Aji. Haji, ya. Baik, Pak Haji. Ya. Oke, selamat siang Pak. Iya, betul. Dan kita di sini ada sekitar 200 Bapak Ibu guru dari penjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, Pak. Alhamdulillah, ya. Iya, ini sungguh luar biasa dan juga dihadiri Pak Abdullah dan juga Kak Seto. Jadi kita akan banyak mendapatkan ilmu ya. Baik, mudah-mudahan. Baik Pak Abdullah, kita nanti ada waktu sampai dengan jam 12 bersama dengan Bapak. Nanti kita akan bagi menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah nanti Bapak pemaparan tentang kebijakan. Kemudian setelah itu nanti Bapak dan Ibu bisa memberikan pertanyaan kepada Pak Abdullah, ya Pak. Ini minta izin, oke. Kemudian setelah itu nanti kita teruskan juga untuk kami mohon kepada Bapak untuk bisa membuka acara ini atau kegiatan ini. Oke.
Begitu ya Bapak, untuk sesi pertama kami mohon Bapak untuk bisa memberikan pemaparan, kemudian nanti pembuka, setelah itu Bapak Ibu bisa memberikan pertanyaan, dan pertanyaannya seperti tadi bisa dimulai dari sekarang, mulai dari saat pemaparan bisa langsung diketik di kolom Q&A, begitu. Baik, kepada Bapak Dr. Abdullah, dipersilakan. Jangan-jangan sudah tanya semua ini. Sepertinya iya. Tadi Kak Seto juga banyak sekali. Ya mohon maaf jika memang belum bisa dibacakan semua. Nanti pada satu kesempatan lain kita bisa bertanya-tanya lagi dengan dua narasumber kita. Tapi ini mumpung ada Pak Abdullah, cepet-cepetan. Oke, baik. Silakan Pak Abdullah, waktunya. Sebelum mulai saya mau tanya dulu. Ini guru PAUD yang mana? Kan ada guru kelompok bermain, TPA, SPS, atau TK? Atau semuanya? Semuanya Bapak. Baik, ya, baik. Ada dari pamongnya, ada dari pengajarnya, ada dari kepala sekolah. Jadi lengkap. Baik, baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Kepala Balai Radio Yogyakarta, Ibu Erma, beserta jajarannya, yang berbahagia para peserta diklat, guru PAUD, mulai dari guru SPS, TPA, kelompok bermain, KB, dan taman kanak-kanak seluruh Indonesia. Pertama-tama saya harus bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah mempertemukan saya dengan seluruh peserta, khususnya yang jumlahnya sekitar 400 orang dari Sabang sampai Merauke. Itu semua terjadi karena atas izin dari Allah SWT. Untuk itu marilah kita menjadikan puji syukur kehadiratnya, karena tanpa izin Allah maka tidak akan terjadi ini. Yang kedua, saya menyampaikan selamat dan bangga kepada Balai Radio Yogyakarta yang telah menyelenggarakan ini di dalam kondisi seperti sekarang ini. Kita dihantui oleh virus corona. Mudah-mudahan kita semua terhindar adanya virus ini sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari, terutama di dalam memfasilitasi anak untuk belajar. Para ibu dan bapak sekalian, perlu saya sampaikan, pertama, di balik adanya virus ini kita ada hikmah yang sebenarnya kalau kita sadari, yaitu banyak sekali, walaupun sebetulnya kita ya, saya yakin sepakat dengan saya, kita mudah-mudahan tidak adanya virus ini, tapi di sisi lain ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya, kita dituntut untuk belajar menggunakan kecanggihan teknologi ini, gitu ya. Sebab kalau tanpa ini mungkin kita selalu mengandalkan belajar melalui reguler, tatap muka, terutama masalah diklat-diklat ini. Tapi dengan adanya ini kita tampaknya diberikan kesempatan untuk berinovasi, untuk berkreasi. Alhamdulillah, Balai Radio ini sudah mengembangkan berbagai macam inovasi dalam rangka untuk memfasilitasi pembelajaran, termasuk guru PAUD ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang perlu saya sampaikan, terutama guru PAUD itu memang dituntut untuk selalu belajar. Kenapa? Karena kita dihadapkan kepada tantangan yang harus kita hadapi, yaitu adanya kompetisi atau persaingan global yang sudah ada di hadapan kita. Nah, PAUD itu merupakan media pendidikan yang sangat menentukan terhadap maju tidaknya suatu bangsa. Kalau bangsa ini ingin maju, mulailah dari PAUD. Nah, PAUD kalau yang bagus atau berkualitas, itu tentunya salah satu faktor yang menentukan adalah gurunya. Yaitu dimanapun studi atau penelitian,
faktor yang utama menentukan kualitas itu adalah guru. Nah, sekarang seperti apa guru-guru PAUD ini? Kalau kan di Indonesia, di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD itu ada 2 dikategorikan, walaupun ini suatu saat harapan saya tidak ada lagi, yaitu ada PAUD formal, ada non formal. Kalau formal itu TK dan RA, kalau non formal itu ada SBS, ada TPA, ada KB. Tapi sampai sekarang itu masih berlaku, maka mau tidak mau kita ya terima itu. Nah, guru PAUD kalau TK jumlahnya itu sekitar 306.000 lebih. Ya. Dari 306.000 lebih itu yang S1 sudah 76%. Sedangkan yang 14% itu belum S1. Yang S1 pun itu masih masih sangat heterogen. Bahkan yang jurusan PAUD saja itu sangat kecil. Katakanlah yang linear itu. Justru yang banyak dari prodi-prodi lain itu ya. Nah, untuk itu makanya saya tetap meminta guru-guru PAUD khususnya tetap belajar menguasai tentang ilmu PAUD itu. Nah, yang kedua, guru PAUD non formal seperti kelompok bermain, TPA SPS itu jumlahnya 327.000 orang lebih. Dari 327 itu yang S1 baru 28%. Sedangkan yang 72% itu belum S1. Padahal kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Guru Nomor 14 tahun 2005, itu semua guru harus S1. Harus itu. Tapi kita tidak boleh menutup mata. Guru-guru PAUD walaupun belum S1 itu sudah banyak berjasa, yaitu berjasa menyiapkan anak-anak kita supaya menjadi insan yang betul-betul menjadi unggulan nanti itu. Nah, untuk itu apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Direktorat GTK PAUD? Pertama, bagi guru-guru yang belum S1 itu kita berikan bantuan untuk melanjutkan ke S1. Sejak tahun 2012, Direktorat GTK PAUD yang sebelumnya Direktorat PTK PNF ya, Peningkatan Pendidik dan Tenaga Pendidikan non formal, itu sudah mengeluarkan kebijakan yaitu pemberian bantuan bagi guru-guru PAUD yang ingin melanjutkan. Itu tahun 2012 itu sebanyak 3.000 orang. Alhamdulillah mereka sudah katakanlah selesai tahun 2016. Tahun 2016 diberikan bantuan lagi, buka yang baru. Itu sekitar 1.890. Nah, alhamdulillah tahun 2020 ini tinggal sedikit sekali yang mau selesai. Memang namanya bantuan ya tidak banyak. Itu 1 tahun itu 3,5 juta. Bukan per semester, per tahun. Nah, tahun 2019 kami membuka lagi yang baru. Tapi jumlahnya nggak banyak, hanya 700 orang. Kenapa? Karena lembaga perguruan tingginya itu masih terbatas. Loh, kok bisa dikatakan terbatas? Karena bantuan yang kami berikan sekarang ini hanya kepada guru-guru yang kuliah pada perguruan tinggi yang melakukan program RPL, yaitu rekognisi pembelajaran lampau. Apa artinya? Yaitu perguruan tinggi yang mengakui keahlian yang mereka miliki. Salah satu bukti mereka punya keahlian itu yaitu mereka sudah ikut diklat, ikut workshop, ikut seminar. Dari semua sertifikat atau piagam-piagam yang dimiliki itu diakui oleh perguruan tinggi itu. Nah, pertanyaannya, apa ada perguruan tinggi itu? Ada. Memang di Indonesia sekarang baru ada 3 perguruan tinggi yang melakukan itu. Pertama, Universitas Terbuka, UT. Yang kedua, Universitas PGRI Semarang. Yang ketiga, Universitas Veteran Semarang.
Nah, ini yang baru menyelenggarakan, sedangkan di DKI Jakarta tampaknya belum. Pokoknya di daerah-daerah belum, tapi saya dengar seperti di Jember itu sudah mau buka itu. Muhammadiyah mau buka, PGD Muhammadiyah membuka. Harapan saya semua kota nanti minimal tingkat provinsi, di provinsi itu membuka yang ada prodi PAUD-nya buka program RPL. Nah, program RPL ini program resmi dari Ditjen Dikti. Jadi tidak main-main. Saya sudah mengecek langsung mahasiswa-mahasiswa yang kuliah di Universitas Veteran Semarang, di Universitas PG Semarang sangat jelas di sana secara online siapa-siapa mereka yang kuliah melalui RPL ini. Nah, ke depan akan saya perbanyak ini bantuan ini selama yang ikut kuliah itu banyak di perguruan tinggi yang melakukan RPL. Kalau tidak, ya tidak. Gitu loh. Kenapa? Nih contoh, seperti Universitas PGRI Semarang itu mengakui 45 SKS. Universitas Veteran Semarang mengakui 70 SKS. Kan lumayan kalau misalnya S1-nya harus 144 SKS, maka sisanya itu aja yang tinggal dilanjutkan. Misalnya normalnya itu 4 tahun selesai, mungkin tidak usah 4 tahun, 3 tahun. Nah, kalau seperti itu, maka akan mempercepat. Itu harapan saya. Nah, harapan kedua, bantuan itu tidak hanya dari kementerian, tidak hanya menggunakan APBN. Harapan saya, yaitu dinas-dinas pendidikan itu mulai menganggarkan, memberikan bantuan kepada guru-guru PAUD yang ingin melanjutkan ke S1. Itu sudah saya advokasi itu. Nah, mudah-mudahan dana desa itu juga bisa digunakan untuk memberikan bantuan itu. Itu satu. Yang kedua, bagaimana bagi guru-guru yang belum S1, guru-guru yang belum prodinya PAUD, kita lakukan melalui diklat-diklat. Untuk guru PAUD yang katakanlah terutama yang belum S1, kami mengembangkan diklat namanya diklat berjenjang. Ada jenjang dasar, ada lanjut, ada mahir. Nah, ini yang harapan saya yang nanti diakui oleh perguruan tinggi yang melakukan RPL ini. Tingkat jenjang dasar misalnya setara dengan D1. Jenjang lanjut itu setara dengan D2. Mahir itu dengan D3. Tidak mungkin langsung ke D4 karena untuk D4 atau 1 di RPL itu hanya diakui maksimal 65%. 35%-nya itu harus kuliah. Nah, diklat-diklat inilah yang nanti saya minta diakui oleh perguruan tinggi tersebut yang melakukan RPL. Sama seperti diklat sekarang ini yang dilakukan oleh balai. Jadi saya minta sekaligus Bu Elma, ya balai, nanti mereka yang ikut diklat ini supaya dikasihkan surat penghargaan. Kalau misalnya ingin mengetahui saya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau hanya mengetahui ya, tapi tetap yang mengeluarkan adalah Bu Elma sebagai penyelenggara. Nah, diklat-diklat ini Bapak dan Ibu, harapan saya ke depan itu dilakukan sendiri oleh dinas. Jangan mengandalkan dari kami, itu ya. Nah, sekarang itu sudah keluar Permen Desa dan Daerah Tertinggal, sudah ada keluar permennya, yaitu yang membolehkan dana desa itu digunakan untuk dana pelatihan. Nah, sekarang tinggal bagaimana dinas pendidikan bekerjasama dengan dinas pembangunan masyarakat dari Kemdagri itu, supaya memobilisasi dana-dana desa itu untuk digunakan digunakan untuk pelatihan bagi guru. Jadi kalau bisa dana desa itu satu untuk memberikan bantuan kepada guru PAUD yang ingin melanjutkan ke S1, yang kedua yaitu digunakan untuk membiayai guru di desanya atau di desanya ya yang ingin mengikuti diklat. Diklat apapun,
Kalau guru TK yang dikembangkan oleh P4TK, TKLB. Kalau yang non formal, walaupun ini boleh siapapun punya, ya, yaitu melalui diklat berjenjang, atau yang dikembangkan oleh masing-masing balai apapun namanya, yang penting intinya turut serta meningkatkan kualitas atau kompetensi guru PAUD. Itu yang kedua. Yang ketiga, masalah kesejahteraan. Nah, saya minta maaf kepada guru-guru kelompok bermain TPA SPS, belum berhasil ya, bukan berarti tidak, belum berhasil untuk memberikan kesejahteraan yang layak, yaitu melalui sertifikasi itu. Karena sertifikasi itu memang diatur di Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Di sana yang ikut sertifikasi itu hanya guru formal. Nah, guru formal itu dimulai dari TK. Kan ini yang kemarin waktu beberapa bulan yang lalu yang dituntut ke MK oleh Himbaudi tapi belum berhasil. Nah, harapan saya sekali lagi nanti sudah direvisi undang-undang ini supaya tidak ada lagi pemilahan antara formal non formal. Semua diakui karena semua berkontribusi dalam menyiapkan anak-anak bangsa yang berkualitas. Nah, masalah kesejahteraan, kalau untuk guru TK sudah ada sertifikasi melalui PPG, mereka nanti dapat tunjangan profesi, kalau sudah disetarakan 1 kali gaji dengan PNS. Nah, bagaimana bagi yang belum tersertifikasi? Mereka diberikan insentif. Insentif kalau selama ini kami memberikan seperti kelompok bermain TPA SPS itu baru bisa menjangkau 50.000 orang guru. Kalau untuk guru TK non PNS tidak banyak itu, hanya sekitar 5 ribuan itu. Kenapa kok nggak banyak? Ya karena memang anggarannya. Kalau untuk guru PAUD non formal itu karena tidak ada peluang sekarang ya, tidak ada peluang untuk ikut sertifikasi, makanya kuotanya saya banyakkan. Tetapi alhamdulillah sekarang ini sudah banyak dinas, banyak Pemda yang sudah mengalokasikan anggarannya untuk insentif guru PAUD. Istilahnya guru non-NIP kalau tidak salah. Saya sudah banyak keliling ke daerah-daerah, alhamdulillah. Ada kalau tidak salah minimal itu 100.000. Tapi yang maksimal ada sampai 1 juta. DKI 500, Malang 500. Nah, harapan saya nanti insentif ini bisa menyeluruh untuk semua guru. Nah, berkaitan dengan masa COVID ini, nah alhamdulillah Pak Menteri sudah merevisi Permendikbudnya ya, yaitu kalau kemarin kan banyak pertanyaan nih Pak, saya ini kan guru swasta, selama COVID kami tidak bisa ngajar di kelas. Karena tidak ada kelas, maka saya tidak digaji lagi oleh yayasan atau pemilik lembaga. Nah, Pak Menteri sekarang itu sudah mengeluarkan Permendikbud, yaitu tentang BOP. Nah, BOP itu sebagian sudah boleh digunakan untuk memberikan honor-honor guru PAUD. Jadi bukan hanya bos saja. Kalau bos kan untuk guru SD, SMP, SMA, SMK. Nah, sekarang BOP diberikan kepada honor, tidak semuanya ya, yaitu sebagian diberikan kepada guru-guru PAUD. Nah, untuk itu harapan saya nanti bagi Bapak Ibu, apakah guru atau kepala sekolah, tolong nanti beraudiensi atau datang komunikasi dengan dinas pendidikan, tidak harus datang ke secara fisik, tapi cukup telepon atau WA tentang BOP itu. Nah, harapan saya dengan adanya BOP ini, terutama bagi guru-guru yang sudah tidak dibayar lagi oleh lembaganya, harapan saya nanti bisa dibayarkan melalui BOP. Itu yang ketiga. Yang keempat, kami kan setiap tahun ada penghargaan ini melalui Gupres, melalui Nobel, melalui Hari Guru, melalui apresiasi. Untuk tahun ini sementara kami tiadakan. Istilahnya kami tunda dulu. Tunda dulu apakah akan dilanjutkan atau tidak. Karena situasi seperti ini nggak mungkin bisa dilakukan itu. Itu yang berkenaan dengan kebijakan sekarang. Nah,
ada lagi kan ketika Pak Dirjen melonsing tentang guru berbagi, salah satu yang pertanyaan wartawan bahkan sudah dijawab oleh saya dan Pak Dirjen, apakah boleh guru PAUD memberikan tugas kepada anak? Saya katakan, Pak Dirjen mengatakan, tidak boleh guru memberikan tugas kepada anak langsung. Yang boleh itu memberikan tugas kepada anak melalui orang tuanya. Tapi tugasnya bukan seperti anak SD, SMP, SMA, SMK. Bukan. Tugasnya itu yaitu bagaimana anak-anak itu dapat membantu orang tua, tapi intinya anak harus senang. Tidak boleh anak dibuat depresi, stres, nggak boleh itu, yang menyenang. Ya pokoknya yang diberikan itu melalui orang tuanya, apa sih yang biasa dilakukan oleh guru terhadap anak-anak ketika di TK, ketika di kelompok bermain, ya TPA, itu silakan tularkan atau berikan kepada orang tuanya. Mungkin orang tuanya, waduh ini ngerepotin apa? Loh, bilang ini anak Anda sendiri, anak kandung, anak darah, ya darah sendiri. Kan pendidik yang utama dan pertama itu ada orang tua. Hingga jangan sampai ada orang tua merasa direpotkan. Yang penting apa yang diberikan itu yang menyenangkan anak. Anak diajak untuk misalnya cuci piring, tapi yang jangan ya sesuai dengan umur anak lah. Kalau salah jangan dimarahi, tidak. Tapi itu sifatnya latihan kepada anak. Yang life skill lah itu. Macam itu. Jadi karena apa? Karena banyak guru-guru protes ke saya, Pak, saya ditegur oleh dinas kalau tidak memberikan tugas kepada anak. Karena apa? Terutama yang PNS, kami nanti nggak dapat tunjangan ini. Kami tidak dapat insentif. Oke, nggak apa-apa, lakukan. Tapi yang penting tidak langsung kepada anak, tidak ada PR kepada anak. Yang ada adalah memberikan bantuan atau memfasilitasi orang tua supaya anak melakukan ABCD. Tapi bukan melakukan menulis, membaca, bukan itu. Ya lakukanlah apa yang bisa dilakukan anak. Tapi yang penting anak diberikan kemerdekaan, diberikan kebebasan, supaya anak itu dapat melakukan apa sesuai dengan usianya. Nah ini yang pertama kebijakan yang kami ambil. Masih ada waktu nggak, Mbak? Hah? Masih ada, Pak. Apa? Iya. Oke, masih ada, Bapak. Oke, ini sedikit lagi. Oke. Ini yang terbaru. Yang terbaru, kalau tadi yang kebijakan itu sudah biasa kami lakukan, sudah kami sampaikan. Ini yang terbaru tentang profil guru. Orang bertanya, Pak, seperti apa sih Pak profil guru? Nah, kami sudah mendapat pencerahan melalui dari Pak Menteri melalui staf khususnya itu, yaitu profil guru itu mulai guru PAUD sampai guru SLTA, yaitu guru yang berdaya. Sederhana, guru berdaya, gampang diingat ya, tetapi maknanya besar. Apa guru berdaya itu? Guru yang mampu melakukan pembelajaran yang menyenangkan kalau untuk PAUD, sehingga tujuan-tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, untuk yang namanya berdaya itu, yaitu bagaimana guru itu harus ada berinisiatif. Dia berdaya untuk diri sendiri, berdaya untuk memberdayakan orang lain, tapi semua itu tujuan utamanya yaitu memberikan fasilitas atau memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak. Itu. Jadi itu yang dimaksudkan berdaya. Nah, di dalam berdaya ini, guru berdaya ini ada 5 karakteristik. 1, yaitu berjiwa Indonesia. Jadi apapun agamanya, apapun sukunya, apapun dari manapun asalnya, yang penting berjiwa Indonesia. Bagaimana untuk mengukurnya berjiwa Indonesia itu? Lihat pada butir-butir nilai-nilai Pancasila itu. Kalau dulu dikenal ada 36, sekarang sudah menjadi 45 butir. Tapi itu bukan untuk dihafalkan. Itu untuk dihayati dan dihormati. Misalnya tentang sila pertama, tentang ketuhanan
sila yang pertama itu yaitu bagaimana seseorang harus menghormati orang lain yang berbeda agama. Itu harus. Iya. Yang kedua, ya saling membantu. Kalau ada orang di dalam beragama tapi bukan mengikuti ibadahnya, bukan itu ya. Yaitu membantu ketika ada orang mau melaksanakan ibadahnya, jangan diganggu. Itu. Kira-kira semacam itu. Nah, itu yang pertama, berjiwa Indonesia. Yang kedua, bernalar. Guru itu harus bernalar, berpikir logis. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu bertahayul-tahayul ketika terutama memberikan pelayanan kepada anak. Misalnya, ketika anak mau ke kamar kecil, di situ jangan ditakut-takuti, disuruh hati-hati karena macam-macam, tidak. Tapi berikan alasan yang logis. Karena kamar mandi di situ yaitu licin, makanya jalan hati-hati. Atau yang paling gampang, jangan membuang sampah sembarangan. Sebab kalau membuang sampah sembarangan, nanti dibawa oleh air, maka bisa menyumbat, terjadilah banjir. Nah, kira-kira semacam itu. Jadi itu bernalar. Yang ketiga, yaitu pembelajar. Yaitu guru itu harus belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun. Makanya melalui media ini bagus sekali. Ini media untuk belajar nih, gampang sekali. Tidak ada alasan, untuk belajar melalui buku, harus belajar melalui diklat, harus sekolah. Tidak. Belajar bisa belajar mandiri. Sekarang menggunakan HP, tinggal buka, klik Google, cari apa yang mau dipelajari. Di situ belajar melalui sesama guru. Apalagi ada yang memfasilitasi seperti diklat-diklat semacam ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, yaitu profesional. Apa artinya? Menguasai keahlian di bidangnya itu. Kalau guru PAUD, ya TK, kelompok bermain, paham betul tentang anak usia dini. Paham betul tentang perkembangan anak usia dini itu. Antara anak usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, itu tahap perkembangannya beda-beda. Makanya di dalam melakukan perlakuan harus berbeda-beda, jangan disamakan. Itu. Jadi, nah apalagi guru dituntut untuk profesional kaitannya dengan tunjangan ini. Ini maaf ya untuk guru TK. Jadi kalau Bapak dan Ibu ikut PPG, itu jangan semata-mata ingin dapat sertifikat pendidik lalu mendapat tunjangan profesi. Bukan itu nawaitunya, bukan itu niatnya, tetapi niatnya itu, tujuan utamanya itu yaitu profesional. Sebab kalau hanya ingin dapat tunjangan profesi, ya sudah, begitu dapat tunjangan profesi sudah tidak ada upaya lagi untuk meningkatkan kualitasnya. Jadi itu yang perlu dirubah. Nah, yang terakhir, yang kelima, ini mohon maaf, ini saya bicara di mana-mana, ini banyak protes tuh ya. Tapi ini memang istilah yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro kita, yaitu Bapak Pendidikan kita, yaitu berhamba pada anak. Padahal kalau menurut orang Islam, berhamba itu hanya kepada Allah. Tapi mari kita terima, ini istilah yang dikemukakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantoro. Maksudnya itu bukan kita sujud-sujud atau nyembah-nyembah anak, bukan itu. Maksudnya kita memberikan perhatian yang penuh kepada anak. Kita memberikan fasilitas yang penuh kepada anak. Jadi itu, jadi kita belajar kemanapun, melalui apapun, itu kita curahkan sepenuhnya kepada anak. Nah itu kira-kira yang berkenaan dengan profil PAUD. Saya pikir sudah cukup ya yang dapat saya sampaikan karena waktunya terbatas. Nanti kalau masih ada tanya jawab, saya sediakan. Ini sudah jam 2 lewat ya. Tapi jelas. Baik, Bapak. Mari kita sama-sama pertama untuk guru PAUD, upayakan selalu belajar. Karena kuncinya hanya ada di guru PAUD. Itu. Karena apa? Ya, kita memang tidak bisa menutup mata. Kadang-kala anak itu lebih senang kepada ibu guru dibandingkan kepada orang tua. Itu. Ini contoh bukti, ini Mbak Hilta. Ini kalau kita diminta menggambar, itu selalu yang digambar itu gambar gunung 2, ada sawah, ada pohon pisang,
ada manuk, ya, burung, gitu ya. Itu kenapa? Itu pembelajaran sejak kecil. Jangan ini diketawain ini. Karena pernah ada lelang eselon 1 dan eselon 2 di Kemdikbud. Begitu diminta gambar, sama gambarnya seperti itu, gitu ya. Itu kenapa? Yaitu karena bu guru, Pak Guru yang ngajarin dulu melekat. Itu kan pembelajaran ketika mungkin di PAUD, mungkin di SD ya. Saya ingat masih di SD itu. Saya kalau suruh gambar sekarang yang paling mahir ya gunung itu. Itu apa artinya? Apa yang disampaikan oleh bu guru, apa yang diberikan oleh guru itu akan ditiru oleh anak, akan melekat. Makanya pendidikan anak usia dini itu menentukan masa depan bangsa. Makanya guru dituntut untuk belajar terus-menerus. Kalau masalah kesejahteraan, ya untuk guru PAUD non formal bersabar dulu, karena pemerintah saat ini sedang lagi menggodok untuk merevisi Undang-Undang Nomor 14 itu. Sehingga nantinya mudah-mudahan tidak ada lagi lah perlakuan antara formal dan non formal. Itu saja, Ibu Sinta. Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan dana desa. Itu saya jadikan satu saja. Ya. Itu ada Ibu Fitri yang mengatakan bahwa Assalamualaikum Bapak, apakah dana BOP PAUD dan kesetaraan sudah dialokasikan ke kas daerah? Kemudian ditambah lagi sebentar Pak. Ditambah lagi ini dari Ibu Elvi itu bertanya, apakah kalau sudah dapat gaji dari dana desa bisa kita masukkan lagi dalam honor dana BOP? Karena di masa COVID tidak ada honor tambahan wali murid dan honor dana desa cuma diberikan 2 kali setahun. Ini boleh Bu Fitri ya. Bu Fitri, mengenai dana BOP ini sudah ditransfer ke kas daerah sudah. Hanya waktu itu tidak untuk honor guru PAUD ya. Itu untuk operasional di lembaganya waktu itu. Tapi sekarang sudah adanya Permendikbud nomor 20 tahun 2020 sudah dibolehkan. Jadi nggak ada masalah, sekarang sudah bisa itu. Bisa jadi dinas sekarang sudah mempersiapkan itu. Makanya tadi saya minta tolong Bapak Ibu Guru tidak ada salahnya kalau menanyakan kepada dinas bahasanya bahasa yang enak ya. Tanya. Karena sudah boleh. Kalau nggak percaya Bapak dan Ibu perlihatkan aja Permendikbud nomor 20 itu ya. Jadi boleh, itu nggak ada masalah. Sudah mudah-mudahan tidak terlalu lama lagi itu sudah bisa. Justru BOP ini salah satunya untuk menanggulangi guru-guru yang tidak dapat honor karena selama COVID ini. Itu maksudnya Bu ya, silakan. Itu sudah bisa. Yang kedua, kalau sudah dapat dana desa, boleh, nggak ada masalah. Dana WOP dan desa itu nggak ada masalah selama kepala desanya masih lunasi. Itu harapan saya kepala desa. Makanya saya sebentar lagi akan mengadakan pertemuan dengan dinas pendidikan. Seharusnya sudah berlangsung. Kami mengundang rakor ya dengan seluruh kepala dinas pendidikan kabupaten kota dengan kepala dinas PMD itu ya, yaitu untuk penggunaan dana desa untuk honor dan untuk pelatihan, terutama daerah stunting itu wajib itu karena sudah ada permen desanya itu, yaitu pelatihan bagi guru PAUD daerah stunting harus menggunakan dana desa. Jadi nggak ada masalah menggunakan dua-duanya itu ya. Baik. Ada lagi? Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Bunda-Bunda. Satu lagi ini terakhir ya. Oke. Terima kasih atas waktunya Bapak Abdullah. Saya Pariyati, Kepala TK Pembina Pringapus, Kabupaten Semarang. Saya mengabdi selama 10 tahun di TK Pembina Pengapus. Saat ini TK tempat kami mengabdi akan dilaksanakan penegrian, yaitu menjadi TK Pembina. TK Pembina Negeri. Bagaimana kelanjutan SK tunjangan profesi, passing bagi guru yang ada atau sudah mengabdi? Apakah tunjangan tersebut akan hilang dengan diterbitkannya SK GTT dari Disdikpora terkait dengan proses penegrian tersebut? Mengingat ada beberapa TK Pertiwi yang akan dinegrikan. Silakan Bapak untuk menjawabnya. Jadi gini, kaitannya dengan tunjangan profesi. Tidak ada urusan dengan pengahlian apapun itu.
Yang penting dia masih guru, punya sertifikat pendidik, terus dia melakukan pembelajaran. Udah 3 itu udah. Mau dipindah, mau jadi negeri, mau swasta. Dan yang sekarang ada waktunya profesi itu kan bukan hanya guru negeri. Swasta juga kami bayar. Ya kan? Jadi tidak ada urusannya itu dengan apakah mau dipindah negeri, jadikan negeri, atau yang negeri jadi swasta. Nggak ada urusan. Yang penting guru itu masih berstatus sebagai guru, apakah negeri atau swasta, atau PNS atau swasta. Yang kedua, masih punya sertifikat pendidik, pasti kalau sudah pernah punya, pasti punya. Walaupun digadaikan atau dianggunkan di bank, masih punya itu ya. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, masih memfasilitasi anak. Artinya apa? Membelajarkan anak. Itu saja syaratnya. Jadi nggak ada masalah itu, nggak usah khawatir ya. Baik Bu Variati, jadi nggak usah khawatir Bu. Selama Ibu itu punya sertifikat pendidik, masih ngajar, masih guru, masih dibayarkan. Nah, bagaimana penyetaraannya? Itu kan ya sama. Iya. Kalau belum penyetaraan, memang tunjangan profesinya kami bayar 1,5 juta. Tetapi begitu penyetaraan sudah selesai, berhasil, maka sama dengan gaji PNS, 1 kali gaji PNS. Nah, ke depan penyetaraan ini akan kami hapus. Apa maksudnya dihapus? Sudah tidak perlu, pokoknya kalau sudah lulus sertifikasi, punya sertifikat pendidik, dan dia mengajar sesuai dengan jam pelajaran yang ditentukan, maka dia otomatis sama 1 kali gaji. Tapi bukan tahun yang bersangkutan. Kalau misalnya ini lulusnya tahun 2020, punya sertifikat pendidiknya tahun 2020, maka dia nanti tunjangan profesinya untuk tahun 2021. Ini yang banyak nggak dimengerti. Kami banyak ditagih sekarang, Pak, kami sudah lulus ini, kenapa tunjangan profesi saya belum keluar? Saya tanya, kapan lulusnya? Oh, tahun 2019. Ya nggak mungkin dikeluarkan tahun 2019, maka dikeluarkan tahun 2020. Karena itu aturannya, ya. Bu Variati, jadi nggak usah khawatir, tenang-tenang saja. Ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih Bapak ya. Semoga ibu-ibu, bunda-bunda tadi sudah jelas atau mungkin sudah sesuai pertanyaannya, sudah puas intinya gitu ya Pak ya. Oke, baik sekali Pak untuk jawaban-jawaban dari pertanyaan serta sharing tadi yang cukup lama. Nah, kegiatan ini sebenarnya belum dibuka Bapak. Jadi Bapak masih punya 1 tugas. Jadi Bapak masih berkenan di sini kan ya Pak? Baik, baik. Nah, baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan meminta tolong Bapak Mulyadi. Jadi lupa namanya kan Pak? Abdullah. Bapak Abdullah untuk, mohon maaf, Bapak Abdullah untuk membuka acara BIMTEK online BPM RPK untuk PAUD tahun 2020 yang saat ini sudah masuk ke gelombang yang kedua. Bersyukur pada Tuhan ya kita bisa seperti ini. Dan terima kasih untuk dukungannya Bapak. Mohon untuk bisa membuka acara ini secara resmi. Pada Pak Abdullah dipersilakan. Baik. Maka dengan memohon ridho kepada Allah SWT dan atas izin Bapak dan Ibu sekalian, baik dari Balai Radio Yogyakarta maupun seluruh peserta diklat ini, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diklat guru PAUD melalui daring yang diselenggarakan oleh Balai Radio Yogyakarta secara resmi saya nyatakan dibuka. Baik, terima kasih Bapak. Tepuk tangan dari seluruh Nusantara ini Bapak. Terima kasih sudah berkenan hadir, sudah juga memberikan banyak hal kepada kami, terutama bagaimana tadi kita harus mengamalkan dan juga menghayati butir-butir Pancasila. Itu memang sepertinya kita tetap harus belajar juga untuk itu, karena pada saat ini memang pendidikan karakter yang menjadi tujuan utama kita untuk semua jenjang pendidikan. Begitu ya Bapak ya? Baik. Tidak hanya siswanya yang diminta, tapi juga gurunya juga harus juga mulai menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Bapak,
Pak Abdullah, terima kasih sekali, dan juga Kak Seto yang mungkin masih ada di sini. Tadi kita sudah didampingi Kak Seto, Pak Abdullah, selama hampir 1 jam, dan ini sepertinya beliau juga masih ada di sini setia mendampingi kita. Senang sekali karena hari ini kita ditemani oleh pakar-pakar yang hebat. Ada 2 pakar, Pak Abdullah dan juga Kak Seto, yang sudah memberikan banyak ilmunya kepada kami. Baiklah, Pak Abdullah, Kak Seto. Saya ingin menyampaikan salam kepada Kak Seto. Baik, kita buka saja ya Kak Aji. Kak Seto masih ada di sana. Dulu ketika saya di Direktorat PAUD tahun 2001 sampai tahun 2006 sering ngundang Kak Seto. Dengan Pak Gutomo waktu itu. Ini sudah ada Kak Seto, ya, Pak Abdul. Lihat gambarnya. Kak Seto yang selalu ceria, ya itu aja yang saya senangi. Baik Kak Seto. Ceria dan semangat. Betul. Semangat Pak. Iya. Luar biasa. Baik, terima kasih. Salam Mbak Seto ya. Mudah-mudahan tetap sehat, terhindar dari COVID Corona ini, dan tetap mengabdikan pikiran dan tenaganya untuk anak-anak bangsa kini. Terima kasih Kak Seto. Baik semuanya, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Kak Seto, kepada Bapak Abdullah, kepada seluruh jajaran staf maupun jajaran pimpinan di BPM RPK yang telah mengupayakan untuk terselenggaranya kegiatan ini yang sungguh sangat menjadikan suatu energi bagi kami dan jadikan satu semangat, selain semangat juga pencerahan bagi kami di masa-masa yang memang membutuhkan sesuatu yang tanggap begitu ya, untuk juga mengasah kreativitas kita. Meskipun kita bekerja di rumah, tapi kita bisa menyumbangkan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa ini. Ya, sungguh sangat luar biasa semangatnya dari Bapak Ibu sekalian. Saya juga ingin berterima kasih kepada rekan-rekan fasilitator BIMTEK online yang selama 2 minggu kemarin sudah setia, dan ini akan 2 minggu lagi setia menemani Bapak dan Ibu untuk bisa berbagi, dan kita akan menemukan pola pembelajaran daring yang sesuai dengan anak-anak didik kita. Jadi tidak hanya belajar tapi juga bermain, seperti pesan Kak Seto tadi, dan juga menerapkan nilai-nilai karakter Pancasila seperti yang dikatakan oleh Bapak Abdullah tadi. Menjadi PR yang berat bagi kita memang, tapi kalau ada sharing, kalau ada berbagi, kita masuk dalam kelas, pasti kita bisa melakukannya dengan baik, dengan bersama-sama. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dalam Vicon ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata atau perbuatan atau tingkah laku kami yang sengaja maupun tidak sengaja yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di kelas A, B, C, dan D. Mari kita semangat untuk Indonesia. Kita pasti bisa.